Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami kenikmatan iman dan Islam, serta kita limpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memperkenalkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai kredit pada akad Qardul Hasan. Ya, yang pertama yaitu pengertian Qardul Hasan. Yang kedua itu ada syarat para pihak. Yang ketiga ada klausul cedera janji atau wan prestasi. Nah, pengertian Qardul Hasan ini bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berhubungan dengan semua jenis pinjaman tanpa imbalan. Nah, sistem ini juga menggunakan asas hukum I-Qard ya, atau Al-Hasan. Nah, qard ini itu sendiri gitu yang berarti aktivitas pinjam dan meminjam dana yang dimana tidak menggunakan sistem imbalan. Nah, Qardul Hasan ini juga merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan. Nah, menurut fatwa DSN MUI tentang qard ini, seperti yang dijelaskan pada DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard, ketentuan hukum Al-Qard itu yang pertama adalah Al-Qard pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Yang kedua, Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, yang kedua yaitu ada syarat para pihak. Nah, syarat para pihak ini terbagi beberapa bagian ya. Yang pertama yang A itu, poin A, ada 4 syarat sah yang syarat sahnya ya suatu perjanjian, yaitu meliputi yang pertama, kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok masalah tertentu. Dan yang selanjutnya, suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, poin yang selanjutnya itu ada 4 syarat secara yuridis sah atau suatu kontrak perjanjian. Nah, sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUA Perdata, objek atau perihal tertentu, kuasa yang diperbolehkan atau dihalalkan atau juga dilegalkan. Yang kedua itu ada syarat sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesepakatan dan kendala pada wewenang. Yang ketiga, syarat sah yang umum. Di luar syarat sah yang umum ini di luar dari pasal 1320 KUH Perdata, kontraknya harus dilakukan secara itikad. Baik kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku maupun kontrak yang harus dilakukan berdasarkan asas kepatuhan. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Yang terakhir itu ada syarat sah yang khusus. Syarat tertulis untuk kontrak tertentu, syarat akte notaris untuk kontrak tertentu, persyaratan akta pejabat selain notaris untuk kontrak tertentu, syarat-syarat izin dari jabatan yang berlaku untuk kontrak tertentu. Nah, poin yang ketiga itu ada dana qard ya. Dana qard itu ya, sumber dana qard itu berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard berasal dari bagian modal lembaga keuangan syariah. Keuntungan dari lembaga keuangan syariah ini yang disisihkan ya. Nah, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Nah, poin yang selanjutnya itu ada cara pembayaran. Nah, cara pembayarannya, pinjaman kebijakan dana Qardul Hasan ini murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong gitu. Mekanismenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun.
Poin selanjutnya yaitu pengembalian pinjaman melebihi jumlah pokok. Bagaimana sih gitu ya? Nah, tidak boleh ada tambahan manfaat. Berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard. Poin tentang ini tercantum dalam pernyataan berikut. Nasabah Al-Qard itu wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Nah, itu ya menurut DSN MUI ya. Nah, yang selanjutnya adalah jaminan dalam qard gitu ya. Nah, jaminan dalam Al-Qard ini biasanya lembaga perbankan syariah meminta suatu agunan ya untuk menjamin pelunasan hutang nasabah tersebut. Nah, agunan ini menurut pasal 5 angka 23 Undang-Undang tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian atau fasilitas kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, poin yang ketiga yaitu ada klausul cedera atau janji wan prestasi. Apa sih yang dimaksud klausul cedera janji atau wan prestasi ini? Nah, wan prestasi adalah kewajiban debitur serta merupakan hak dari kreditur untuk melakukan penuntutan terhadap prestasi tersebut yang dapat bersifat sepihak maupun timbal balik ya. Nah, wan prestasi ini atau cedera janji ini juga merupakan kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh pihak yang haknya tidak terpenuhi. Nah, jadi ingkar janji atau wan prestasi ini dalam suatu akad itu diatur ya dalam kompliasasi gitu. Nah, hukum ekonomi syariahnya itu pada pasal 36 gitu ya. Jadi kriterianya itu seperti ini ya. Yang pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan itu gitu. Jadi tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, apabila terjadi wan prestasi atau kelalaian nasabah, bank berhak mendapatkan ganti rugi gitu ya. Ganti rugi ini dibatasi ya, yaitu hanya meliputi kerugian yang mana dapat diduga atau yang merupakan akibat langsung dari wan prestasi tersebut. Nah, saksi terhadap terjadinya peristiwa ingkar janji ini atau wan prestasi hanya dapat dikenakan apabila yang pertama, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji gitu ya. Jadi tidak menepati janjinya, mengingkari gitu ya. Nah, yang kedua, sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilewatinya. Nah, yang selanjutnya, pihak yang ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji itu terjadi karena keadaan memaksa yang berada di luar kekuasaan atau force majeure. Nah, berdasarkan dari fatwa DSN MUI ya nomor 45 tahun 2004, pengenaan ganti rugi oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah itu dibatasi oleh beberapa ketentuan. Salah satunya yaitu ganti rugi dikenakan kepada nasabah yang memang sengaja atau kena lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank. Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan kerugian real ya, atau real loss gitu ya. Dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi potensial loss gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada klausul ganti rugi harus didapatkan secara jelas gitu dalam akad dan dipahami oleh nasabah. Nah, penetapan ganti rugi ini gitu ya ataupun kerugian real gitu ya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Nah, kerugian real ini
adalah biaya real yang memang itu harus dikeluarkan ya oleh bank dalam melakukan penagihan gitu ya, penagihan hak bank yang seharusnya memang itu bisa dibayarkan oleh nasabah gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kredit pada Akad Qardul Hasan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih. Salahnya murni dari saya pribadi, benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.